penerbang dan boleh dipersiapkan untuk keluarga fan. Boleh posisinya di dekat tanggul untuk keluarga fan. Dipersilakan untuk keluarga penerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari keluarga penerbang. Kami menceritakan perjalanan ke Mekah kami sama ke Madinah. Sama Madinah. Terus siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kemarin pada tanggal 30 Oktober sampai 7 November Allah mengizinkan kami untuk ziarah ke Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Yang memotivasi kami untuk melaksanakan ibadah di sana adalah kami ingin mengikuti perjalanan Rasulullah, karena ibadah umrah ini pernah dijalani oleh Rasulullah gitu ya, dan kami ingin mengikuti atau menapak tilas gitu ya perjalanan manusia paling mulia gitu. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kalian melakukan perjalanan jauh kecuali di 3 masjid. Yang pertama yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan kelak Allah juga mengundang kami dan keluarga Ilalang semuanya untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa seorang yang berkunjung ke seorang yang melakukan ibadah haji dan umrah, maka mereka menjadi tamu Allah gitu. Ketika mereka berdoa, memohon pada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan ketika kita meminta ampunan, maka Allah pun akan mengampuni. Jadi itu sebagian ya motivasi kami, mengapa kami bersungguh-sungguh untuk berusaha mencapai Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi gitu. Nah, untuk bagaimana perjalanan kami dan aktivitas kami selama di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Juni. Rute perjalanan keluarga penerbang adalah Bandara Soekarno-Hatta. Kita keluarga penerbang dari Bandara Soekarno-Hatta meluncur ke Bandara Jeddah, menaiki pesawat Saudi Arabia Airlines, butuh waktu 10 jam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeddah. Dari Bandara Jeddah kita menaiki kereta, butuhnya kita menaiki kereta cepat itu mau ke Masjid Nabawi, kita butuh memakan waktu 2 jam. Dan dari Masjid Nabawi kita ke Masjidil Haram menaiki bus, butuh memakan waktu 5 jam. Dan habis ke Masjidil Haram kita mau pulang menaiki bus, butuh waktu 4 jam untuk ke Bandara Jeddah. Dari Bandara Jeddah kita meluncur lagi ke Bandara Soekarno-Hatta, menaiki pesawat Saudi Arabia Airlines.
Aktivitas keluarga penerbang di Madinah. Kita menginap di Hotel Al-Ridge, jaraknya itu 200 meter ke Masjid Nabawi. Dan setiap hari sholat di Masjid Nabawi, sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu ada sholat jenazah di Masjid Nabawi. Dan di sana juga kita keluarga penerbang meminum air zam-zam. Di sana juga bisa ngambil air zam-zam sepuasnya, gratis. Ada yang dingin, ada enggak juga enggak dingin. Di sana juga ada burung merpati banyak. Panas nggak cuacanya? Panas. Terus ya, Dan kita juga berdoa di Raudah dan ziarah ke makam Baqi. Raudah itu ada makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Dan di Mekah, aktivitas di Mekah kita menginap di Hotel Lanal dan jaraknya 200 meter ke Masjidil Haram. Dan di sana juga melaksanakan salat ibadah umrah tawaf sunnah, tawaf wada sa'i di Masjidil Haram, berkunjung ke Jabal Rahmah. Ibadah umrah yang ke-1 kita mengambil miqat di Bir Ali dari Madinah. Umrah yang kedua kita mengambil miqat di Ji'rana di Mekah. Sunnah, mandi sunnah ihram, salat 2 rakaat, membaca talbiyah, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dan diakhir di padang Hajar Aswad. Sa'i sebanyak 7 kali, diawali dari Safa, diakhiri di Marwa. Tahalul menjadi halal ditandai dengan mencukur rambut 3 helai. Teruslah Jabal Uhud dan Jabal Rahmat. Jabal Uhud adalah perbukitan yang cukup panjang yang hampir mengelilingi suatu kawasan. Jabal Rahmat berada di kawasan Jabal Uhud, di mana pasukan pemanah ditempatkan saat perang Uhud terjadi di area ini pula. 70 syuhada Uhud dimakamkan yang termasuk paman Rasulullah Hamzah dan Mus'ab bin Umayyah. Karena Jabal Rahmah terletak di Arafah, kota Mekah. Padang Arafah adalah tempat wukuf saat ibadah haji, tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah wada. Berikutnya, waktu habis. Sesi tanya jawab. Silakan ayah bunda atau teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan untuk keluarga penerbang, silakan. Iya, Abah. Yang Bapak dia sama Bapak lihat dari sama Ira saat pergi ke sana tuh gimana? Alhamdulillah, ketika diajak untuk maksimal beribadah di sana, mereka siap, Pak Apri. Contohnya kalau kita sholat subuh, misalkan jam 4, mereka jam 3 diajak bangun bisa. Terus kemudian mau gitu ya, dan nggak susah. Jundi dibangunin sekali 2 kali, dipanggil aja udah bangun. Ketika kami ribut, Adi Firas bangun gitu ya. Termasuk pelaksanaan umrah itu yang sepertinya berat karena tawaf itu kan 7 kali putaran, bisa jadi lingkarannya semakin besar, semakin panjang gitu. Tapi alhamdulillah kuat. Termasuk Mang Jundi itu tawaf 2 kali, umrah 2 kali ya. Dari tawaf sa'i yang sekitar 2,3 km, jalan kaki malam-malam dan sore gitu, selama 2 kali, kuat Jundi. Bahkan yang saya lihat, ayah bunda sekalian, kalau kami itu banyak yang sakit. Saya 3 hari itu sudah
agak demam, ya karena salah strategi minum air zam-zam. Kan ada yang biasa, tapi saya milih yang dingin. Nah, akhirnya agak demam. Saya hari ketika sudah demam, istri itu H-1 pulang, badannya agak demam. Kalau bapak itu sebenarnya nggak demam tapi batuk. Mas Jundi dari tanah air batuk, bahkan di bandara mau keberangkatan itu batuk, tapi sampai di sana malah sembuh. Kemudian ibu mertua malamnya mau pulang itu agak demam, tapi anak-anak nggak sakit, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah mereka di sana juga senang, walaupun kadang apa ya, yang namanya anak-anak kan kadang nggak tahu tempat. Yang di masjid itu kan harusnya banyak melakukan ibadah, tapi mereka main gitu ya, bahkan berantem, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting mereka senang aja gitu. Ya agak berantem atau apa itu di Masjid Nabawi, di jalan, bahkan mohon maaf di depan Ka'bah itu kadang eyel-eyelan gitu ya, tapi santai aja saya. Yang penting mereka bahagia gitu. Mereka alhamdulillah kuat dan semangat gitu. Bagaimana cara menjaga mood? Jawab dulu ya. Jawab dulu tuh. Jadi jujur selama di sana itu anak-anak banyak bersama abinya karena memang pembagian kamar itu ya. Jadi saya sampai aduh enggak percaya diri jadi seorang ibu gitu. Sampai mutawifnya bilang, "Bu, kok anak-anaknya sama bapak terus?" Alhamdulillah, alhamdulillah perlu disyukuri atau tidak ya. Di akhir saya saat itu berhalangan gitu ya. Ada 2 hari terakhir, akhirnya anak-anak sering bersama saya gitu ya. Nah, pernah satu kali subuh karena memang anak-anak bersama saya gitu, sempat karena kecapean ya, itu umroh kedua gitu. Mas Juli subuhnya agak susah dibangunin, dan karena saya lagi tidak sholat gitu, jadi yang lainnya sudah ke masjid gitu. Nah, pada saat azan tiba-tiba ngamuk nih bangun. Mas Juni ngamuk sampai nendang-nendang gitu ya. Karena saya sempat bingung ya, dia pingin ke masjid gitu, saya pingin sholat ke masjid, terus tapi udah mulai kalau mau nyari abi nggak bakal ketemu gitu dengan orang yang sangat banyak gitu. Kemudian akhirnya saya minta Mas Juli sama Ade itu sholat di hotel karena ada speaker yang langsung nyambung dari Masjidil Haram gitu. Mas Juli ngikutin aja sholatnya Imam Masjidil Haram gitu. Emang boleh kayak gitu? Boleh Mas, boleh sholat di hotel ngikutin Imam Masjidil Haram. Akhirnya mereka berdua ini sholat di hotel. Jadi memang harus mungkin banyak strategi gitu. Dan banyak maklum juga sama anak-anak gitu. Penutup ya? Udah. Oh iya, mohon maaf waktunya lebih gitu ya. Jadi mungkin itu pengalaman atau cerita kita selama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi Allah tidak bukan orang yang mampu gitu yang diundang ke sana, tapi Allah mengundang, dan Allah memampukan orang yang akan diundang. Jadi siapapun orangnya insya Allah bisa ke sana gitu. Intinya berdoa sungguh-sungguh, berikhtiar sebisa yang kita bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih untuk keluarga-keluarga. Selanjutnya dari keluarga Fan, dan akan dilanjutkan oleh keluarga Mentari. Jadi boleh keluarga Mentari dipersiapkan anggota keluarganya di dekat panggung. Terima kasih.